Kabarnya hari ini, semoga selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan semangat yang luar biasa. Walaupun pembelajaran kita belum tatap muka ya, tapi semangat belajar harus tetap luar biasa. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita lebih dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Nah, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar fikih 4 bab 2. Tentang apa itu ya? Yaitu tentang belajar bertanggung jawab setelah balik. Jadi jika anak-anak sudah balik, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, nanti kita akan bahas pada pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita belajar, coba Bu Guru ingin lihat anak-anak memperhatikan gambar berikut ini. Sudah? Nah, dari kedua gambar tersebut, kira-kira kedua anak tersebut sudah wajib sholat dan puasa atau belum? Nah, untuk mengetahui apakah anak-anak tersebut sudah wajib puasa atau belum, maka kita harus tahu apa itu balik, tanda-tandanya, dan juga tanggung jawabnya. Kita lanjutkan ya. Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu. Apa ya balik itu? Balik secara bahasa dan juga istilah, pengertiannya adalah sampai secara bahasa. Kalau secara istilah, balik artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi ketika anak sudah balik berarti anak itu sudah dewasa. Kalau anak sudah dewasa berarti pikirannya juga harus dewasa. Tidak boleh seperti anak-anak kecil lagi. Betul apa betul? Nah, kalau sudah tahu apa itu balik, maka kita harus tahu bagaimana sih anak itu bisa disebut dengan anak yang balik? Bagaimana sih anak itu tanda-tandanya kalau sudah balik? Nah, tanda-tanda balik baik laki-laki maupun perempuan beda ya. Kalau laki-laki, yang pertama, anak itu sudah harus ihtilam atau mimpi basah. Kalau yang kedua, sudah mencapai umur 15 tahun. Walaupun belum mimpi basah, tapi kalau umurnya sudah 15 tahun, maka anak tersebut sudah balik. Untuk perempuan beda. Kalau untuk perempuan, yang pertama sudah haid. Nah, haid itu apa? Nanti kita bahas di belakang. Yang kedua, walaupun belum haid, tapi kalau sudah umurnya 15 tahun, maka anak tersebut disebut balik. Nah, sekarang kita membahas tentang haid. Dalam bahasa, haid artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Nah, kalau istilah artinya darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu, bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Jadi, ketika seorang anak mengalirkan darah dari rahimnya, tapi tidak sakit ataupun tidak habis melahirkan, maka disebut haid. Nah, sekarang pasti ada pertanyaan. Kapan sih Bu waktu terjadinya haid? Umur berapa sih kita bisa haid? Nah, ini ada batasan usia minimal kita bisa haid atau anak perempuan haid itu pada umur 9 tahun, tapi pada tahun Hijriah ya, bukan Masehi. Jadi berbeda tahun Hijriah dan Masehi. Nah, anak-anak, kalau umurnya sudah 9 tahun, kok sudah mengeluarkan darah, berarti anak tersebut bisa disebut dewasa balik ya, karena sudah menstruasi atau haid. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah berapa sih batasan minimal untuk darah haid keluar? Jadi minimal haid, dikatakan haid itu kalau darahnya keluar sehari semalam. Jadi kalau sehari semalam ada darah keluar dari rahimnya perempuan, maka disebut haid atau menstruasi. Kalau pada umumnya seorang wanita atau perempuan mengalami haid itu selama 6-7 hari atau 1 minggu. Jadi pada umumnya atau kebanyakan wanita atau perempuan mengalami haid sekitar 6-7 hari. Kalau maksimal atau paling lama haid itu terjadi
atau darah itu keluar itu 15 hari 15 malam. Nah, waktu minimal suci antara dua haid maksudnya seperti ini. Jadi ketika kita sudah suci, terus haid selanjutnya kita itu namanya suci. Jadi itu waktu suci, itu waktu kita selesai haid, kita sudah mandi, terus haid selanjutnya itu namanya rentang waktu suci. Nah, batasan minimal sucinya seorang perempuan itu adalah 15 hari 15 malam. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana jika haidnya itu tidak ada sehari semalam, atau mungkin sucinya belum ada 15 hari, atau mungkin saja haidnya lebih dari 15 hari. Nah, itu ada sendiri, itu namanya adalah darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Darah istihadah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita atau dari rahim wanita di luar kebiasaan haidnya, dan juga bukan karena melahirkan. Jadi ketika seperti tadi, jadi itu namanya bukan haid. Jadi disebut istihadah jika satu, darah keluar tidak ada satu hari semalam atau kurang dari 24 jam. Yang kedua, darah keluarnya lebih dari 15 hari 15 malam. Jadi sudah keluar dari siklus mens. Yang ketiga, darah keluar sebelum 15 hari masa suci. Jadi rentan antara terakhir haid tadi atau suci tadi ke haid berikutnya itu tidak ada 15 hari. Itu disebut darah istihadah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih yang tidak boleh dilakukan ketika kita sedang haid. Nah, ini untuk perempuan ya, tapi laki-laki juga wajib tahu ini. Yang pertama, seorang perempuan yang sedang haid tidak boleh sholat sampai nanti suci. Yang kedua, tidak boleh puasa. Nah, ini bedanya. Kalau sholat, selama kita haid tidak diwajibkan untuk mengganti sholat tersebut. Tapi kalau puasa anak-anak, jadi ketika kita tidak puasa, mungkin bulan Ramadan, ketika kita bulan Ramadan, kita sedang haid berarti tidak boleh puasa. Lah, kalau tidak boleh puasa, tapi dengan syarat nanti di bulan berikutnya atau bulan-bulan selanjutnya kita harus mengganti puasa tersebut. Yang ketiga, tawaf. Ada yang tahu tawaf itu apa? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Jadi, tawaf itu salah satu rukun dari haji ataupun umroh. Nah, ketika ada seorang wanita atau perempuan haid tidak boleh melaksanakan tawaf ya. Selanjutnya, tidak boleh menyentuh atau membaca Al-Quran atau mushaf. Jadi, ketika kita sedang haid atau menstruasi, kita tidak bisa atau tidak boleh memegang dan membaca Al-Quran. Selanjutnya, itikaf. Ada yang tahu itikaf itu apa? Ya, itikaf adalah berdiam diri di masjid. Jadi anak-anak, ketika kita sedang haid, kita dilarang untuk masuk masjid. Kalau zaman Rasulullah, malah tidak dilarang untuk bahkan mengitari masjid pun tidak boleh. Nah, untuk itikaf sama sekali tidak boleh ya, karena ketika kita itikaf berarti kita akan berdiam diri di masjid. Nah, setelah kita mengetahui tentang haid, gantian kita akan mengetahui tentang ihtilam. Apa itu ihtilam? Ihtilam adalah mimpi basah. Yang dimaksud mimpi basah itu suatu keadaan yang terjadi ketika seorang laki-laki tidur, kemudian saat bangun sudah mengeluarkan mani atau sperma. Nah, keadaannya basah kan jadinya, maka disebut mimpi basah. Nah, anak-anak, mimpi basah itu disebut junub ya. Nah, kalau seorang laki-laki sedang ihtilam atau sedang mimpi basah, maka tidak boleh sholat. Nah, ini yang perlu diketahui. Jadi ketika anak-anak bangun tidur subuh kok mendapati dirinya basah atau mengeluarkan mani atau sperma, maka tidak boleh langsung sholat. Jadi harus mandi dulu, mandi besar. Setelah itu baru mengerjakan sholat subuh. Yang kedua, tidak boleh tawaf atau mengelilingi Ka'bah, sama seperti perempuan tadi, tanda-tanda perempuan haid. Yang ketiga, tidak boleh menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran, tidak boleh. Jadi sama dengan ketika haid. Yang keempat, tidak boleh beritikaf. Nah, yang membedakan antara haid dan nifas,
Haid dan ihtilam adalah hanya satu, yaitu puasa. Jadi ketika berjunub boleh berpuasa ya. Maksudnya ketika kita sudah berniat puasa pada malam hari, ternyata kita subuh-subuh bangun-bangun ada spermanya, maka tetap boleh puasa dengan syarat harus segera mandi wajib ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih konsekuensi kalau kita sudah balik, atau tanggung jawab apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah balik. Nah, ketika kita balik, kita sudah dewasa, maka kita sudah diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Seperti contohnya puasa dan juga sholat. Jadi anak-anak ketika nanti sudah dewasa, nanti sudah balik, anak-anak harus sudah melaksanakan sholat dan puasa. Ya. Yang kedua, seorang mukallaf atau orang yang sudah balik, orang yang mengetahui tentang agama Islam sudah dapat mendapatkan dosa jika dia menjalankan tidak menjalankan perintah Allah ataupun melakukan larangan Allah. Jadi anak-anak, ketika kita sudah balik, kok kita melanggar perintah Allah atau kita tidak melaksanakan sholat dan puasa, maka kita sudah ketetapan hukum alias sudah mendapatkan dosa. Nah, anak-anak, terima kasih. Ini adalah pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang belajar bertanggung jawab setelah balik. Nah, bagaimana? Semoga anak-anak paham dengan apa yang Ibu Guru sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.